Cerita ini memiliki dua versi teks dan audio. Silahkan pilih sesuai yang diinginkan, bisa dilihat di playlist. Bagian 11. Pengkhianatan yang berulang. Novel Dendam Pernikahan karya Poppy Novita. Dikhianati oleh orang terdekat. Seakan sudah menjadi hal biasa bagi Dava. Namun, menerima kenyataan bahwa sahabat sendiri telah berani menikam. Rasanya begitu sulit dan tidak bisa diterima oleh Nalar. Bagaimana mungkin setelah sekian lama bersama, tetapi tidak paham ego masing-masing. Dava membuka kulkas dan mengambil air putih di botol. Meneguknya setengah lalu membawanya ke meja makan. Mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan mencari keberadaan Aira. Niat ingin makan ia urungkan dan mulai berjalan ke lantai atas. Aira, serunya memanggil saat sampai di kamar. Sama sekali tidak ada sahutan. Juga tidak ada kemunculan Aira. Dava menghempaskan tubuh keranjang bersama helaan napas berat. Kemana perginya Aira? Tidak biasanya istrinya itu pergi tanpa pamit. Seketika ia teringat kejadian siang tadi saat Aira meminta izin menginap di rumah Vida. Ya Tuhan, Dava mengusap wajah serta rambut secara kasar. Seolah dengan begitu mampu mengurangi beban pikiran. Ia bangun. Dan merogoh ponsel di saku celana. Segera mencari nomor Aira dan meneleponnya. Aira, kamu di mana? Sahutnya langsung saat sambungan telepon terhubung. Assalamualaikum. Bang. Waalaikumsalam. Kamu di mana sekarang? Aira di rumah Teh Vida. Maaf karena nggak pamit lebih dulu. Kan sudah dibilang jangan menginap di rumah orang. Meski rumah saudara sendiri. Aira nggak menginap kok, Bang. Insya Allah nanti pulang. Pulang sekarang. Aku lapar. Loh. Abang belum makan. Belum. Lagi ada masalah. Makanya pulang sekarang. Iya. Iya. Aira pulang sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dava menghela napas lega dan melempar ponsel ke ranjang. Berdecak sambil menjambak rambut sendiri. Mencoba untuk memahami situasi ini. Tetapi rasanya begitu sulit. Ditinggal dan dikhianati Nada. Wanita yang menjadi kekasihnya selama 5 tahun. Sekarang, hal sama terjadi lagi. Persahabatan yang terjalin selama 10 tahun. Seakan lenyap karena pengkhianatan. Mereka yang sudah bertahun-tahun bersama saja. Bisa dengan mudah mencampakkan. Apalagi dengan Aira. Wanita yang belum lama ia kenal. Akankah wanita itu juga melakukan hal yang sama nantinya? Adakah yang salah dengan dirinya sehingga banyak yang tidak menyukai dan mengkhianati? Dava kembali menghempaskan tubuh. Menatap langit-langit kamar. Mencoba mencari jawaban atas semua pertanyaan dari semua kejadian. Juga belajar untuk lebih tenang dalam menyikapi sebuah masalah. Abang, bangun. Suara jernih dan lembut itu perlahan membangunkan dari alam mimpi. Dava menggeliat dan mengerjap pelan. Sudah maghrib. Bang, bangun dulu. Ya, abang gak mau sholat. Mandi. Sholat. Terus makan. Aira sudah masak tadi. Dava membuka mata dan seakan masih setengah sadar. Ia hanya memandangi wajah bersih Aira dibalut mukena putih. Dava tersenyum dalam hati. Wanita seperti Aira. Mana mungkin meninggalkannya saat terpuruk. Namun, sepertinya ia memang tidak perlu membawa kasus penipuan Andreas ke jalur hukum. Entah mengapa. Dava justru bersyukur. Dengan begini ia memiliki alasan untuk menguji kesetiaan Aira. Masih sanggup bertahankah saat ia sudah tidak memiliki apa-apa? Atau juga akan pergi meninggalkannya seperti Nada? Bang. Dava mengerjap cepat saat lamunannya buyar dengan suara panggilan Aira. Ia segera bangkit dan duduk tepat di hadapan Aira. Aku pusing banget hari ini. Ra. Kenapa? Abang sakit. Tangan Aira mulai menyentuh dahi Dava. Dava meraih tangan Aira dan meletakkan di dadanya. Yang sakit itu di sini. Kenapa? Abang ingat mantan lagi. Aira tertunduk dan seakan menyesali pertanyaannya. Dava mendengkus pelan. Untuk apa mengingat mantan lagi? Ra, bukankah aku sudah bilang? Aku akan berusaha melupakan dia dan mulai mencintai kamu. Percayalah. Aku sungguh-sungguh dalam hal ini. Asalkan, jangan tinggalkan aku. Aira terdiam menatap dengan kenyitan di dahi. Dava menghela napas panjang. Apalagi sekarang. Aku sudah nggak punya apa-apa. Aku baru saja tertipu oleh sahabat sendiri. Ra. Semua kedai diambil alih olehnya tanpa sisa. Maksud abang, aku sudah lama meninggalkan alkohol. Ra. Aku sudah lama nggak mabuk. Dan tadi pagi,
Aku heran saat kamu bilang aku pulang dalam keadaan mabuk berat. Tahu kenapa? Andreas yang melakukannya. Dia sengaja membuatku mabuk agar aku nggak sadarkan diri dan mau menandatangani surat pernyataan bahwa seluruh kedai aku serahkan padanya. Astagfirullahaladzim. Abang serius. Andreas teman abang itu. Kan? Dava tersenyum miris. Aku pun nggak percaya. Rasanya sulit menerima kenyataan. Tapi, faktanya memang seperti itu. Bahwa hal yang sepertinya nggak mungkin. Bisa saja terjadi. Terus bagaimana? Bagaimana apanya? Ya sudah. Mau bagaimana lagi? Abang terima begitu saja. Ini penipuan dan pemalsuan. Abang harus lawan. Ujar Aira menggebu. Sulit. Jika harus melawan sahabat sendiri. Tapi, dia sudah keterlaluan. Bang, aku sangat mengenal Andreas. Kita berteman sejak pertama masuk kuliah. Entah apa yang membuatnya sampai tega saat ini. Aku bukan gak mau melawan atau rela usahaku dirampas. Tapi hanya memberi jeda untuknya berpikir. Mana yang lebih penting? Antara persahabatan atau kekuasaan? Jika dia memang nggak punya perasaan dan semakin rakus, suatu saat akan aku bawa kasus ini ke jalur hukum. Aira tersenyum, menyadari sisi dewasa Dava yang tersembunyi. Atau memang belum disadari. Tapi, bagaimana dengan abang saat ini? Kamu tenang saja, aku sama sekali nggak takut miskin. Aku sudah sering terjatuh dan nggak punya apa-apa. Aku sudah terbiasa dengan semua itu. Sekarang, aku tanya sama kamu. Apa kamu masih mau ikut denganku saat aku sudah nggak punya apa-apa seperti sekarang? Abang ini bicara apa? Aira menerima lamaran abang dan mau menikah dengan abang. Bukan karena harta. Jadi, walau abang membawaku tinggal di kontrakan kecil dan hidup sederhana pun, Aira rela. Senyum Dava mengembang, berharap bahwa apa yang dikatakan Aira bukan hanya ucapan saja, seperti yang dikatakan oleh nada waktu itu. Nyatanya, wanita itu justru menerima pinangan lelaki lain yang jauh lebih mapan. Aku berharap apa yang kamu katakan sungguh-sungguh, Dava menyandarkan kepala di bahu Aira, seolah sedang membagi beban di pundaknya. Berharap bisa sedikit ringan, dan segera hilang. Aira juga nggak takut hidup miskin. Bang, sejak kecil, Aira sudah terbiasa hidup kekurangan. Insya Allah, Aira akan terus menemani abang dalam keadaan apapun. Asalkan abang bisa mencintai Aira. Lanjutnya dalam hati. Dava mengangkat kepala dan tersenyum menatap Aira. Terima kasih karena sudah sangat sabar menghadapi egoku yang terkadang menyakitimu. Aira mengangguk dengan senyum mengembang. Mendengar Dava bicara lembut seperti sekarang saja, hati Aira sudah berbunga. Bagaimana jika Dava mengungkapkan cinta? Suara lantunan ayat demi ayat itu terdengar menyejukkan. Tenteram dan damai walau keadaan rumah terasa sepi. Vida tersenyum memandangi suaminya yang sedang membaca Al-Quran. Masih mengenakan kemeja putih, peci, juga duduk di lantai berlapis sajadah. Hal sederhana, tetapi mendamaikan kala melihatnya. Selesai membaca, Hizam meletakkan Al-Quran di meja khusus. Melipat sajadah dan melepas peci, memasukkan ke laci. Kemudian menghampiri sang istri yang duduk di ranjang dengan buku bacaan di tangan. Biasanya, Vida juga membaca Al-Quran bersama, kecuali sedang halangan seperti sekarang ini. Abang merasa, adek merhatiin abang terus dari tadi. Hizam mencolek hidung mancung Vida dan duduk di sampingnya. Vida tersenyum, menutup buku dan meletakkan di samping bantal. Iya. Vida cuma bersyukur, karena mempunyai suami yang begitu sempurna. Ia tersenyum dengan tangan menyentuh wajah Hizam. Hizam justru tertawa kecil. Ini gombal atau ajakan? Adek sedang halangan. Kan? Abang mah ngeselin. Vida mencubit lengan Hizam, yang justru membuat lelaki itu merintih bersama tawa. Iya. Terus maksudnya apa? Kok tumben ngegombal? Bukan ngegombal, Abang, tapi ini beneran tulus dari hati Vida. Karena Vida sadar, di luar sana banyak wanita yang kurang beruntung karena memiliki suami yang gak bertanggung jawab. Contohnya, Sekar. Bukan cuma Sekar, tapi Aira juga. Tadi Aira ke sini, cerita banyak. Kalau ternyata, suaminya masih mencintai wanita lain. Hizam mengernyit dan mulai memperbaiki posisi duduknya agar bisa serius mendengarkan istrinya bicara. Dava itu ternyata masih mencintai mantannya.
Bang. Dan terang-terangan bilang ke Aira. Ya meskipun dia bilang akan berusaha mencintai Aira. Tapi tetap saja kok tega. Hizam mengangguk-angguk paham. Itu artinya. Dava menikahi Aira hanya coba-coba. Atau sekadar pelarian dari masa lalunya. Itu sebabnya. Dia nggak mau memiliki anak. Hizam tersenyum kecil. Kita berdoa saja, Dek. Semoga Allah memberikan hidayah kepada Dava. Soal masa lalu atau rasa di hati. Setidaknya dia mau berusaha melupakan dan mulai belajar mencintai istrinya. Selebihnya, tinggal menunggu Allah membolak-balikkan hatinya. Iya, Vida tahu itu. Sahut Vida cepat. Tapi kasihan Aira. Wanita seperti dia, harusnya memiliki suami yang sangat mencintainya. Bukan malah menyakiti. Kita kan nggak tahu bagaimana hati Dava ke depannya. Anggap saja. Ini ujian kesabaran Aira. Abang percaya. Kalau Aira adalah wanita yang kuat seperti kamu. Hizam kembali mencolek hidung istrinya. Vida tersenyum lalu merangkul lengan Hizam dan menyandarkan kepala di bahu kokoh itu. Berarti, Vida termasuk wanita yang sangat beruntung karena memiliki suami yang sangat menyayangi istrinya. Itu karena adek juga sangat menyayangi abang. Hizam mengecup puncak kepala Vida. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabal taha, alaihi. Wa auzubika min syariha wa syari ma jabal taha, alaihi. Vida memejamkan mata. Merasakan kesejukan setiap Hizam membacakan doa kebaikan untuknya dengan tangan mengusap kepalanya. Demi apapun, ia ingin terus seperti ini tanpa masalah berat menimpa. Ya Allah. Bukan aku tidak bersyukur karena telah memiliki suami seperti Bang Hizam yang sangat menyayangi dan setia meski aku punya banyak kekurangan. Namun, bolehkah aku minta satu kepadamu? Tolong tanamkan benih di rahimku. Agar aku bisa membahagiakan suamiku. Agar aku bisa melihat raut wajah bahagianya yang telah lama merindukan sosok kecil di tengah keluarga ini. Lirihnya dalam hati bersama jatuhnya setetes air dari sudut mata. Entah sampai kapan kerinduan ini akan bermuara.